patung di kota ini kaget banget karena cowok ini bisa mendengar suara mereka. Bahkan si patung itu seneng banget karena akhirnya selama 100 tahun ada yang ngajak mereka ngobrol. Sampai akhirnya ketika si patung itu bilang, kamu sekarang boleh meminta satu permohonan, aku akan mengabulkan permohonan apapun. Nah tiba-tiba si cowok ini bilang, aku ini pingin banget mendengar secara normal. Karena ternyata selama ini dia itu tuli, makanya dia bisa mendengar patung-patung, tapi dia nggak bisa mendengar manusia. Cuman si patung bilang, kalau kamu bisa mendengar seperti biasa, berarti kamu nggak bisa mendengar suaraku lagi. Akhirnya manusia ini tahu kalau permintaan dia nggak akan dikabulkan. Tapi tiba-tiba dia bisa mendengar semuanya seperti biasa. Ternyata si patung tetap menepati janjinya dengan mengabulkan permintaannya. Bocil ini lagi bingung banget kenapa manusia silver ini gak mau gerak sama sekali. Sampai akhirnya bocil ini mendekat. Si manusia silver udah curiga kalau bocil ini akan mengambil uangnya dia. Tapi tiba-tiba si bocil ini malah mengambil air. Karena kasihan melihat manusia silver, dia itu berdiri terus dan gak boleh bergerak sama sekali demi mendapatkan uang. Ternyata dari bocil anak ini udah bisa belajar mencintai orang lain. Semenjak cowok ini kegigit tangannya sama ular, jarinya hilang malah keganti sama lem. Jadi dia bingung banget kenapa jarinya dia bisa berubah menjadi lem. Tapi kebetulan ibunya itu mencahin piring. Dan ketika dia ngelem pakai jarinya, itu piring benar-benar kembali seperti awal. Di situ dia merasa mempunyai kekuatan baru. Dia akhirnya menjadi manusia lem dengan membenarkan semua barang yang ada. Bahkan kalau ada penjahat bakal dilem sama dia. Dia pun akhirnya terkenal banget guys menjadi manusia lem tersebut. Bahkan dia akhirnya membela keadilan dunia dengan jari lemnya. Cowok ini cuma bisa keluar tanggal 31 Oktober ternyata karena ini. Jadi cowok ini merupakan korban kebakaran yang mana mukanya itu hancur banget. Dia cuma bisa keluar saat hari Halloween karena saat itu doang dia itu diterima sama manusia lainnya. Karena dipikir mukanya itu cuma make up doang. Dia pun seneng banget merasakan hari tersebut karena dia mempunyai banyak teman. Tapi ketika hari itu udah habis, dia akan masuk ke dalam rumah dan gak pernah keluar lagi. Nantinya tahun depan di hari Halloween dia baru akan keluar. Bocil ini lagi sakit, dia pingin banget jerapah jengukin dia sehingga ayahnya itu bingung banget. Akhirnya si ayah minta beberapa orang untuk pura-pura menjadi jerapah untuk anaknya. Jadinya mereka naik setinggi-tingginya supaya pas banget di jendela anaknya. Tapi tiba-tiba si ayah itu ternyata salah ngitung. Setelah dia udah kumpulin orang sebanyak itu, pas dia lihat di ujung, ternyata itu bukan kamar anaknya melainkan kamar kakek-kakek. Sehingga hal itu membuat si kakek jadi kena serangan jantung dan jerapahnya juga jatuh. Akhir ceritanya malah gak jadi bahagia, malah jadi apes semua. Ibu ini ulang tahun di restoran, tapi nggak ada satupun anaknya yang bisa datang. Di sini pelayannya kasihan banget sama ibunya karena ibunya udah menyewa meja yang panjang banget untuk anak-anaknya. Akhirnya pelayannya memanggil pelanggan-pelanggan lain untuk memberikan kejutan untuk ibu ini. Dan akhirnya ibu ini pun dirayakan oleh banyak orang walaupun bukan keluarga asli dia. Tapi siapapun bisa menjadi keluarga kamu asal mereka memiliki ketulusan di hatinya. Setiap tahun cowok ini selalu kasih bunga ke istrinya dan ngajak dia nonton. Sampai akhirnya pas dia tua, bunga itu udah nggak ada lagi karena si kakek ini meninggal dunia. Sehingga si nenek itu jadi kangen banget karena dia itu pingin banget ke bioskop dan tetap mendapatkan bunga dari si kakek. Bahkan akhirnya si nenek itu pergi ke bioskop sendirian. Tapi tiba-tiba cucunya mengetahui hal itu langsung kasih bunga ke neneknya. Karena si cucu mau menggantikan sosok kakeknya supaya neneknya nggak sedih lagi. Setiap tahun cowok ini selalu kasih bunga ke istrinya dan ngajak dia nonton. Sampai akhirnya pas dia tua, bunga itu udah nggak ada lagi karena si kakek ini meninggal dunia. Sehingga si nenek itu jadi kangen banget karena dia itu pingin banget ke bioskop dan tetap mendapatkan bunga dari si kakek. Bahkan akhirnya si nenek itu pergi ke bioskop sendirian. Tapi tiba-tiba cucunya mengetahui hal itu langsung kasih bunga ke neneknya. Karena si cucu mau menggantikan sosok kakeknya supaya neneknya nggak sedih lagi.
Pasangan ini mau nikah, tapi pas cincinnya mau dikasih, tiba-tiba pendetanya malah nelen cincin tersebut. Itu ngebuat mereka itu benar-benar kaget banget dong dengan ulah dari pendeta ini. Bahkan gak hanya itu aja, tiba-tiba ada polisi datang untuk menangkap pengantin pria ini. Karena ternyata si pengantin wanita itu udah cerita sama pendetanya sebelum mereka menikah. Dia bilang kalau dia itu sebenarnya dipaksa menikah sama cowok ini cuman karena cowok ini kaya. Jadi ibunya secara nggak langsung menjual dia ke cowok kaya ini. Nah untungnya si pengantin ini udah ngomong ke pendetanya dan pendetanya membantu dia. Tapi yang pendetanya lupa kalau dia baru aja makan cincin masuk ke dalam perutnya. Dua orang ini sengaja jebak nenek-nenek yang lagi ambil duit di ATM. Jadinya dia ngelempar kartu dan bilang kalau itu adalah kartu si nenek. Ketika neneknya ambil, mereka akan ngambil kartu yang asli. Si nenek langsung marah-marah dong dan bilang dua orang itu nyolong. Untungnya satu orang ketangkep guys. Tapi yang cewek itu malah kasih kartunya ke pria ini. Ternyata semuanya terbongkar kalau sebenarnya si nenek-nenek yang tukang nyolong. Si nenek itu telah menyolong kartu dari pria ini. Sedangkan dua orang tadi yang ingin mengembalikan kartu tersebut ke pemilik yang sebenarnya. Jadinya akhirnya si nenek deh yang ketangkep. Setiap bocil ini minta makan selalu disiram bubur sama ibunya. Jadi bocil ini dibenci banget sama satu keluarganya karena dianggap dia itu bikin repot. Bahkan kalau ayah dan ibunya lagi bertengkar, yang menjadi pelampiasan ibunya adalah bocil ini. Jadi ya sering banget dia digebukin satu sama lain guys. Sampai tiba-tiba si ayah itu nanya rahasia dari ibunya yang ternyata ibunya selingkuh. Tapi si bocil malah belain ibunya sehingga dia harus dikunci di lemari sama ayahnya. Namun saat ibunya melihat dia, ibunya nggak ngebelain dia. Malahan ibunya nyalahin dia dan menganggap si bocilnya itu bocor ke si ayah. Akhirnya karena ibu ini udah nggak tahan sama si bocilnya, si bocil dikirim ke sekolah yang jauh banget supaya jauh dari ibunya ini. Dan 1 tahun kemudian ketika dia kembali, ibu dan ayahnya tuh udah nggak ada di rumah. Ternyata dia benar-benar ditinggalin guys, tapi walaupun begitu dia tetap sayang sama ibu dan ayahnya. Jangan pernah ketawa atau ngomong apapun kalau ngelihat pria balon kayak gini. Jadi di sini awalnya ada sepasang orang tua yang khawatir banget dengan keselamatan anaknya. Jadinya mereka bilangin anaknya, kalau kamu ketemu pria yang aneh banget, jangan pernah kamu ketawa atau kamu ajak ngomong. Apalagi kamu komentarin mengenai fisiknya, karena itu berbahaya banget. Dan keesokan harinya, ketiga anak ini ketemu sama pria aneh tersebut. Prianya mukanya benar-benar balon semua dan bahkan badan dan rambutnya juga terbuat dari balon. Di sini dua anak lainnya udah curiga kalau ini yang dibilang oleh ayah dan ibunya. Tapi sayangnya si anak bungsu malah ketawa banget ngelihat si muka balon. Bahkan si anak bungsu megang-megang muka balon tersebut dan bilang, ya ampun ibu dan ayah masa takut sama orang balon kayak gini? Sedangkan dua saudara lainnya cuma bisa terdiam dan masih takut. Dan malam harinya tiba-tiba si ibu itu menangis banget ketika melihat anak bungsunya udah tergeletak di halaman rumahnya dan udah berubah menjadi balon dong. Karena cuma anak bungsunya doang yang berani ngatain si pria balon tersebut dan akhirnya dia malah mendapatkan azab.